Ini dikit, cuma 12 slide. Bisa lah. Nah, saya harapannya nanti frekuensi habis vector space model sekalian evaluasi kalau bisa. Nah, sebelum besok bahas frekuensi vector space besok saya butuh dasar ini dulu, jadi saya jelaskan sedikit dulu. Frekuensi dan bobot kata. Nah, masih nyambung nih sama yang tadi. Nah, kebanyakan user itu tidak suka kalau hasil pencariannya terlalu banyak sebagai hasil penggunaan search engine. Apalagi ketika kita nggak tahu nih sebenarnya yang paling cocok atau paling relevan itu yang mana. Relevan yang sesuai dengan pencarian yang mana. Kayak misalnya tadi Boolean model. Keluarlah aja dia semua dokumen yang memenuhi, misalnya gula N merah misalnya. Keluar aja banyak banget. Nah, dokumennya banyak. Dan kita nggak tahu itu yang mana yang paling pas. Masalahnya itu. Nah, kemudian bagaimana cara mengurutkan dokumen pada korpus yang cocok dengan query? Kita maunya ya udah sih banyak nggak apa-apa, tapi pengennya yang paling atas itu yang paling relevan. Itu kan sebenarnya udah sesuai banget sama naturalnya kita, misalnya insting manusia kan gitu ya. Pengennya yang awal-awal itu yang paling sesuai, itu yang paling enak gitu, kayak gitu. Nah, makanya kita akan perlu membobotkan. Nah, jika terdapat suatu query, habis ini banyak rumusnya dikit tapi jika terdapat suatu query-nya key itu, saya definisikan nilai query, dokumen, query terhadap dokumen adalah apa? Suatu sigma atau penjumlahan apa? Penjumlahan dari term frekuensi atau frekuensi kata. Frekuensi kata apa? Kata yang ada dalam query, nih, di dalam dokumen. Jumlahkan frekuensi kata dari semua kata pada query yang ada di dokumen. Semua kata-kata di query-nya apa lah, jumlahkan. Di dokumen ada berapa banyak, gitu. Nah, setiap dokumen sekarang mempunyai suatu nilai. Nah, sekarang urutkan berdasarkan nilai ini. Misalnya, query-nya taman yang indah. Query-nya taman yang indah. Nah, kemudian kita lihat dokumen 1 misalnya. Misalnya dokumen 1 ada kata tamannya ada 5. Muncul 5 kali kata taman. Nah, kemudian di dokumen lain nggak ada sama sekali. Pokoknya hanya di dokumen 1 saja. Nah, kemudian kata indah muncul di banyak banget dokumen. Kemudian kata semua itu kata yang muncul di semua dokumen. Nah, kata taman cuma muncul di dokumen 1, kata indah muncul di banyak, tapi nggak semua. Kemudian kata yang muncul di semuanya ada. Nah, kemudian kalau dasar kita adalah tadi menjumlahkan frekuensi kata dari semua kata pada query yang ada di dokumen. Nah, kebayang? Berarti misalnya kata taman di dokumen 1 ada 5, kemudian kata indah udah berapa banyak di dokumen 1, dokumen 2, dan berapa sebagainya. Kemudian kata yang dan seterusnya. Ada di dokumen 1 ada berapa, dokumen 2 ada berapa, dijumlahkan semuanya. Kira-kira nanti yang frekuensinya yang terbanyak, dokumen yang teratas adalah yang paling banyak mengandung kata yang. Bayangkan misalnya dokumen 1 ini cuma 5 halaman, dokumen 2 dan seterusnya, kemudian ada dokumen kesekian, misalnya dokumen ke-10. Itu panjangnya itu ada 100 halaman yang paling panjang, dia banyak banget mengandung kata yang. Kalau kita cuma menjumlahkan frekuensinya saja, nah kata yang ini mungkin yang akan yang isinya paling banyak yangnya, dokumen 10, banyak banget kata yangnya, karena dokumennya paling panjang, dia akan frekuensinya paling besar. Mengingat dokumen 1 ini tamannya cuma ada 5 kali keluar. Kemudian misalnya dokumennya cuma 1 halaman. Kata tamannya muncul 5 kali. Nah, yangnya cuma berapa kali gitu misalnya. Nah,
Maka dokumen yang teratas adalah yang paling banyak mengandung kata yang, kalau cuma mengandalkan frekuensi. Nah, dokumen yang panjang akan lebih banyak terpilih karena lebih banyak mengandung kata pada query. Nah, yang tadi. Nah, ini sebenarnya dapat diatasi dengan menormalisasi panjang dokumen. Nah, tapi apakah frekuensi tadi, TF itu term frekuensi ya, TF term frekuensi. Apakah TF adalah cara pengukuran yang tepat? Mengambil frekuensi kata saja adalah cara yang tepat? Masalahnya di situ. Nah, bobot kalau kita mengambil bobot, kalau mengambil bobot itu berdasarkan frekuensi berapa sih munculnya? Kalau sering muncul berarti bobotnya lebih besar. Oke, berarti kata yang dong yang lebih besar, berarti dokumen yang ada kata yangnya yang keluar. Nanti nggak harus ada kata taman, nggak harus ada kata indah yang keluar. Akhirnya yang dokumen isinya yang tamannya mana nih, indahnya mana nih? Oh ternyata malah nggak keluar seperti itu. Nah makanya apakah benar frekuensi ini melihat frekuensi sebagai bobot ini adalah cara yang tepat? Nah, bahwa seharusnya melihat pada seluruh kata, lihat dong semuanya. Jangan cuma yang banyak-banyak aja gitu istilahnya. Lihat taman, melihat indah juga, jangan yangnya saja. Mana yang lebih memberi informasi mengenai suatu dokumen? Misalnya, 10 kali muncul kata komputer atau 10 kali kemunculan yang. 10 kali komputer atau 10 kali yang bisa memberikan informasi kira-kira komputer. Iya, yang itu artinya apa sih gitu kan? Dia kan nggak punya arti ya, dia cuma menyambung gitu. Nah, kemudian apa? Apa? Iya, kalau yang cuma sambungan kata doang bukan memiliki arti. Iya, nggak pakai arti. Punya fungsi tapi nggak punya arti. Nah, kemudian akan memperhatikan bobot dari kata-kata yang umum. Nah, umum ini apa sih maksudnya? Kata-kata yang sering dipakai ya. Kayak terus bisa umum apakah dia? Kita akan lihat apa? Lihat frekuensi pada koleksi. Collection frekuensi. Dia adalah jumlah total kemunculan kata pada koleksi. Dalam misalnya korpus, collection atau korpus, kalau kamu bayangkan adalah semua buku di perpus, atau kalau kamu punya misalnya semua e-book yang kamu punya, misalnya korpusnya apa terserah ya, jadi korpusnya tergantung korpus masing-masing. Nah, collection frekuensi adalah jumlah total kemunculan kata pada koleksi. Nah, kemudian apa namanya? Bisa juga kita melihat apa frekuensi dokumen. Nah, dokumen frekuensi DF, jumlah total dokumen pada koleksi yang mengandung kata di query. Kalau DF itu gampangnya, kalau kasusnya kasusnya Taman yang Indah. Kalau kita melihat collection frekuensi berarti bahwa kata taman ada 5 kali dalam satu koleksi, kan tidak ada dokumen lain yang mengandung kata taman ya. Nah, berarti di sini collection frekuensi untuk kata taman ada 5. Seperti itu. Nah, tapi kalau kita ngomongin dokumen frekuensi, berapa banyak dokumen yang mengandung kata taman? 1. Mana? Hanya ada di dokumen 1. Seperti itu. Kata taman berarti punya collection frekuensi 5 kali, tapi dokumen frekuensinya ada 1. Seperti itu. Itu ada di seluruh koleksi atau di seluruh korpus. Seperti itu. Apakah membingungkan? Bingung tidak? Bedanya collection frekuensi, jumlah total kemunculan kata, sama jumlah total dokumen yang mengandung kata. Apakah membingungkan? Sebentar. Tidak, Bu. Ada clear ya? Alhamdulillah, alamin. Nah, kemudian misalnya cuma contoh nih, kata komputer, collection frekuensinya di semua dokumen ada 10.022, tapi dia ada di 8.760 dokumen.
Misalnya bukunya ada 8760, tapi total katanya di seluruh buku tadi diulang sampai 10.422. Kata jaringan juga begitu, misalnya dokumen, teks atau apa ya, buku dan sebagainya misalnya. Itu ada di 3.997 dokumen. Cuma total katanya kalau dilihat 1 2 misalnya di dokumen 1 oh ada 10, dokumen 2 oh ada 50 dan seterusnya. Itu dijumlah semua ada 10.440. Nah, kemudian note juga bahwa bobot frekuensi dokumen atau koleksi hanya bisa diketahui pada koleksi yang statis. Itu yang statis. Kalau dia dinamis terus-terusan, berarti kan dia harus counting terus ya. Dia biasanya agak berat. Atau biasanya disinkronis berdasarkan waktu. Kemudian bagaimana cara menggunakan DF ini? Nah, kemudian selain itu, selain ada pakai frekuensi, collection frekuensi, dokumen frekuensi, nah ada bobot kata namanya TF-IDF. TF dikalikan IDF. Frekuensi dikalikan inverse dokumen frekuensi. Kalau tadi dokumen frekuensi, sekarang di inverse. Seperti itu. Bu, istilahnya ngeri-ngeri. Enggak, ini gampang banget sebenarnya. Nah, kalau TF itu adalah frekuensi kata, misalnya tadi dokumen 1 kata indah, kata taman muncul 5 kali. Dokumen 2 0 kali, dokumen 3 0 kali. Nah, karena frekuensinya seperti itu. Kalau inverse dokumen frekuensi adalah apa? Ukuran keinformatifan dari suatu kata. Jadi, seberapa jarang kata muncul di seluruh korpus. Seberapa jarang sih? Kayak gitu. Nah, kenapa mau ngambil yang jarang? Terbayang jika ketika kata-kata yang muncul di semua tempat, berarti kan muncul di semua dokumen ya. Nah, itu kita akan anggap kata yang muncul di seluruh dokumen adalah kata yang tidak informatif. Misalnya kata yang tadi. Nah, semua dokumen mengandung kata yang. Nah, bisa dibayangkan bahwa ketika query Taman yang Indah ini dicari di dalam korpus, misalnya korpusnya ada 1000 dokumen, misalnya 1000 dokumen ya. Misalnya Taman yang Indah ini di query masuk, padahal dokumennya ada 1000. Nah, ternyata cuma dokumen 1 yang ada kata tamannya. Nah, misalnya kata indah muncul di 500, sorry, tadi 1000 ya. Kemudian kata yang muncul di 1000 dokumen, semuanya muncul ada kata yangnya. Nah, sekarang ketika kita ngomongin dokumen frekuensi, taman tadi ada 1, indah 500, apa yang ada 1000. Nah, oke, semuanya itu berarti. Kemudian, ukuran keinformatifan suatu kata, seberapa jarang kata muncul di seluruh korpus. Ketika kita pakai IDF, kita ngambil yang jarang. Berarti kita akan bilang bahwa semakin jarang kata tersebut muncul, berarti dia akan semakin informatif. Seperti itu. Nah, bisa merupakan jumlah dokumen di mana suatu kata muncul. Nah, IDF dari suatu term atau kata sama dengan 1 per DF. Misalnya 1 per DF. Nah, kebayang ketika tadi ada 1000 dokumen, kemudian kata yang itu ada 1000, kata yangnya ada 1000, 1 per 1000. Jadi 0,001. Kemudian kata indah ada di 500, 1 per 500. Ya kan? Kemudian 0,5 ya. 0,2. 1 per 500, 0,00. Nah, lebih kecil lagi separuhnya. Kemudian ketika kita pakai kata taman tadi muncul berapa kali? Taman cuma ada di 1 dokumen, hanya di dokumen 1 saja. Berarti 1 per 1. 1 per DF, 1 per 1. Berarti kata taman itu sangat informatif. Nilainya adalah 1, sementara kata indah adalah 1 per 500, dan kata yang terakhir tadi apa? Kata yang ada 1 per 1000. Dari situ kita tahu bahwa kata taman yang paling informatif. Ini
Tapi ingat, ini rumus yang lebih umum digunakan untuk IDF adalah IDF sama dengan log N per DF, di mana N adalah jumlah dokumen. Jadi ini kok saya nggak ada ininya ya. Oh, ini ada. IDF adalah log N per DF. Terbayang jadi ketika ini ada papan tulis ya, sebenarnya susah banget. Nah, ketika tadi kata yang itu N-nya jumlah dokumen dalam korpus ada 1000. DF-nya juga 1000. Berarti 1000 per 1000. Log dari 1000 per 1000 adalah log 1. Log 1 itu berapa sih? 0. DF-nya adalah 0. Berarti dia tidak punya informasi sama sekali kata yang itu. Gitu. Nah, kemudian kalau itu katanya tadi taman, N-nya adalah 1000 dibagi 1. Log 1000. Silahkan cari. Kayak gitu. Nah, kemudian kalau kita ngomongin TF IDF, ini baru IDF-nya doang ya. Kalau kita ngomongin TF kali IDF, kalikan. Nah, berikan bobot TF kali IDF untuk setiap kata T, term T pada tiap dokumen D. Kita akan membobotkan setiap kata pada setiap dokumen. Nah, bobot dari setiap kata term setiap dokumen. Nah, berapakah dia adalah term frekuensi? Nah, frekuensi kata pada dokumen tersebut, kata apa, dokumennya mana, dikalikan apa? Log N per DF. Itu. Nah, N adalah jumlah dokumen, DF adalah jumlah dokumen yang mengandung kata T. Ini log N per DF ini IDF ya. Log N per DF ini adalah IDF, berarti TF dikalikan IDF. Namanya adalah pembobotan TF IDF. Nanti kalau kamu googling TF IDF itu akan muncul di mana-mana, banyak banget dipakai TF IDF. Nah, bobot akan bertambah sesuai kemunculan kata pada suatu dokumen. Nah, bobotnya juga bertambah sesuai dengan seberapa jarangnya suatu kata muncul di seluruh dokumen. Nah, semakin banyak muncul di satu dokumen ya, semakin banyak nih katanya, frekuensinya besar ya dalam satu dokumen, bobotnya akan semakin besar. Kemudian dia juga semakin jarang, tidak berulang-ulang di dokumen itu 1 sampai 1000, cuma ada di dokumen satu aja, dan itu pun frekuensinya banyak. Misalnya dokumen satu muncul katanya 100 kali, kemudian selain dokumen satu nggak ada lagi nih yang mengandung kata tersebut. Berarti kita akan bilang bahwa dokumen satu itu adalah yang paling tepat, paling informatif, seperti itu. Nah, semakin frekuensinya besar, tapi juga semakin jarang, tidak umum gitu. Nah, itu adalah TF IDF. Nah, ada pertanyaan nggak sampai sini? Sampai sini ada pertanyaan? Bu, saya mau nanya Bu, masih yang tadi. Ini, oke. TFTD itu maksudnya frekuensi pada dokumen D, berarti semua dokumen dihitung, Bu? Oh iya dong. Setiap kata pada setiap dokumen. Berarti kalau ada 1000 dokumen dihitung 1000 kali? Oh iya, jelas. Jadi setiap kata dihitung 1000 kali, Bu? Iya. Ya kan ada apa enggak katanya, kan belum tentu ada juga kan. Ya kan kayak tadi misalnya ada, berarti kan kalau nggak ada kan 0, ya kan. Kalau ada berapa banyak? 5 kali, 10 kali. Kalau tadi kan, kalau kita tadi mainan boolean kan cuma 01 ya Mas ya. Nah, kalau mainan TF ini berarti ketika kata gula muncul 2 kali, kamu tulis di situ 2. Kayak gitu. Banyak setiap dong, kata pada setiap dokumen. Iya, banyak, memang banyak. Ini tapi memang ini field yang sekarang lagi rame. Jadi salah satunya orang mainan data science dan sebagainya itu biasanya memang pada mainan text processing. Misalnya orang sekarang kan lagi suka mainan Twitter, misalnya sentimen analisis, suka apalah itu biasanya memang. Tapi memang banyak, memang benar banyak. Gitu. Memang seru. Aduh, Ibu. Nah, itu nanti yang akan jadi data, Mas. Jadi kan
Kemarin kan udah dibahas ya, kalau kita mainan information retrieval itu biasanya lebih ke teks. Teks itu unstructured data. Data tidak terstruktur. Nah, kalau database kan udah terstruktur ya. Kolom ini char, ini integer dan sebagainya udah jelas gitu istilahnya. Kalau kalau teks kan apa namanya masih dan sebagainya. Nah, biasanya orang akan menggunakan di beberapa kasus ya, tapi nggak semua loh ya. Nah, di beberapa kasus itu apa namanya? Kata itu akan menjadi suatu variabel. Setiap kata itu menjadi variabel, kemudian nilainya apa? Nilainya adalah bobot. Salah satunya ada yang memakai TF-IDF gitu. Kebayang ketika kita ngomongin mahasiswa, NIM, kolom NIM, nama mahasiswa, NIM, kemudian nilai misalnya dan sebagainya. Nah, sekarang ini berubah menjadi kata gula, merah, darah dan sebagainya. Nah, nilainya berapa? Nilainya ya bobotnya tadi, TF kali ITF kayak gitu. Jadi panjang banget. Meskipun dia tidak terstruktur, pada akhirnya jika kita melakukan processing apa namanya macam-macam itu biasanya akan menjadi tetap distrukturkan. Kan akhirnya kita juga indexing kan tadi. Kita akan lakukan indexing dan sebagainya, itu tetap menjadi terstruktur kan di database. Seperti itu. Banyak banget. Ada lagi? Udah ada? Udah ada? Ada, Bu. Iya, silahkan. Ini Bu, masih ngulang-ngulang. Bobot bertambah sesuai kemunculan kata pada suatu dokumen. Bobot bertambah sesuai kemunculan kata pada suatu dokumen. Hah? Gimana? Ini kata tertentu, Bu. Ini TF, Mas. Waduh. Bobot bertambah sesuai kemunculan kata pada suatu dokumen. W-nya ini akan bertambah jika TF-nya semakin besar, ya nggak? Iya. Kemudian bobot juga akan bertambah, W-nya juga akan semakin besar. Ketika apa? Ketika seberapa jarang. Semakin jarang kata itu muncul di seluruh koleksi, berarti dokumennya semakin terbatas gitu, jumlah dokumennya semakin sedikit, berarti bobotnya juga akan semakin besar. Karena ini kan per DF kan. Nah, ini kan berbanding terbalik. Berarti semakin jarang, semakin sedikit muncul di dokumen, di seluruh dokumen misalnya. Dokumennya ada 1000, cuma muncul 1 nih, berarti DF ini akan W-nya akan semakin besar. Tapi ketika dia semakin sering muncul, kan N per DF ya, ini semakin sering muncul, berarti bobotnya akan semakin kecil. Kayak tadi kata yang, ketika dia adalah 1000 per 1000, lognya adalah 0, berarti mau frekuensi kata yang itu berapapun, ketika dikalikan 0, berarti bobotnya adalah 0. Berarti kata yang tidak punya bobot. Nah, jadi nanti, berarti ini kemunculannya, kalau kemunculan kata ini pada suatu dokumen, Bu. Iya, TF Terus itu kalau setiap seberapa kata, jarang setiap itu dokumen. dari seluruh koleksi. Iya, benar sekali. Jadi DF itu berlaku secara umum. Jadi DF itu sekali hitung dapat gitu. Nah, kalau TF ini berarti per kata per dokumen. Gitu. Oke, Bu, makasih, Bu. Nah, sip. Nah. Ada lagi? Bu, satu lagi, Bu. Iya, boleh. Berarti Banyak nggak boleh? Setiap misalnya ada kata TF-TD-nya bisa beda-beda ya, Bu? Kalau maksudnya TF-TD, ya bisa, beda-beda. Setiap kata pada setiap dokumen. Misalnya Mas ya. Tadi kata gula misalnya. Gula, TF dari T, T-nya gula, D-nya D1. Nah, misalnya tadi beda slide ya Allah. Lupa. Nah, gampangnya ketika saya bilang gini, saya tulis di sini dulu, nitip. Misalnya TF dari kata gula dari dokumen 1. Nah, TF gula 1 ini saya kurung aja ya. Ya gini. Nah, berarti dia berapa? Frekuensi kata gula di dokumen 1. Ini D1. Nah, kata gula di dokumen 1 itu berapa kali sih? Oh, 2. Gitu. Kemudian, berapakah TF gula di dokumen 2? Nah,
berarti dia nilainya adalah 1, 2. Oh, 2 kali, kayak gitu. Kemudian, berapakah frekuensi kata gula di dokumen 3? Nah, berapa itu? 1 misalnya. Nah, yang dilihat kayak apa sih? Ya tadi semuanya. Kebayang ini tadi hasil indexingnya tadi. Kan nanti tadi kita lebarin ya ini ya. Nah, itu dilihat semua. Dilihat semua, kita bobotkan 1 per 1. Seperti itu. Bahkan merah, TF merah di dokumen 1 ada 1, di dokumen 2 0, dokumen 3 0, seperti itu. Gimana, Mas? Iya, Bu. Clear ya? Nah, Ya. oke. Oke. Lanjut lagi. Nah, ada lagi. Oh iya, Bu, saya mau silakan, nanya, Bu. Mas. Jadi kalau kayak gitu, Hmm? setiap kata itu bobotnya beda-beda ya, Bu? Maksudnya kata yang sama tapi di beda dokumen tuh bisa beda bobot gitu Iya, ya? benar. Nah, benar sekali. Eh, Nah, justru itu yang kita cari. Iya. Nah, Jadi kita sebagai desainer itu awal-awal itu kita melakukan pembobotan pada semua kata di semua dokumen gitu ya, Bu? ya, Atau biasanya memang hanya sesuai query-nya saja, Bu? apa? Query-nya, Atau apa? atau berdasarkan query-nya saja gitu? Maksudnya kayak tadi kan taman yang indah. Apa kita prosesnya ketika ada query taman yang indah, taman baru kita lakukan pembobotan pada tamannya, atau kita sebelumnya kita lakukan dulu pembobotan pada seluruh kata atau seluruh dokumen? Harusnya apa nih? Kalau kasusnya adalah kamu punya dokumen yang fix, maksudnya misalnya kamu membangun sistem untuk suatu misalnya organisasi. Nah, dokumen itu fix, jadi kayak ada input, ya udah kalau nggak di input ya ketika nggak tambah ya berarti udah gitu kan. Biasanya setiap kita jebret input semua di situ ya. Tapi tergantung sistem ya, itu saya bilang. Tergantung sistem. Ketika sistemnya itu fix, maksudnya dokumennya itu bertambah, tapi ketika orang input aja, maksudnya nggak yang besar-besaran gitu loh. Bukan nggak kayak Google istilahnya. Kan kalau Google kan ngambil dari semua tempat ya. Nah, ketika dia fixed, maksudnya ada pintunya keluar masuk, nggak terlalu booming gitu. Jadi ketika datanya itu masuk semua, masuk nih, dia langsung hitung aja, Mas. Langsung hitung. Kayak gitu. Langsung dihitung frekuensinya berapa, bobotnya berapa. Nah, nanti ketika dokumen masuk, dokumennya masukin semua nih. Kemudian lakukan misalnya hitung pembobotannya, jebret. Hitung pembobotan, udah diupdate nih. Nanti ketika searching nih harapannya, ketika kita search istilah nih, pengennya bobot yang paling banyak yang akan muncul pertama. Seperti itu. Jadi pertanyaannya apa ya? Oke, berarti dilakukan dulu semua pembobotan pada semua katanya, baru ketika ada yang searching, dia langsung mencari bobot yang terbesar gitu ya? Nah, nanti diurutkan, sorting. Jadi sorting. Jadi pengennya yang paling relevan adalah yang paling atas. Nah, kalau mau Google kan mainnya ini ya, SEO kayak gitu kan. Terlalu besar ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Oke. Nah, ini adalah tugasnya. Minta tolong nanti soalnya sama. Dihitung TF, DF, dan TF IDF-nya. TF IDF W itu adalah TF kali IDF ya. Nah, minta tolong lakukan pembobotan pada 3 dokumen ini, dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3. Nah, dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3. Dokumen frekuensinya berapa? Misal nih, kata gula di dokumen 1 ada muncul 2 kali. Di dokumen 2, nah ini termnya nih, T-nya. Ini ada 2 kali. Dokumen 3 ada 1 kali. Nah, dokumen frekuensinya berarti muncul di 1, 2, 3. Berarti 3 kali muncul. Maka bobotnya adalah bobot untuk dokumen 1 di kata-kata gula nih. Nah, berarti apa? 2 kali IDF. IDF-nya apa? Misalnya asumsinya IDF-nya 1 per DF. Jangan pakai log. Log-nya agak repot.
1 per DF. Ini karena ini jumlahnya sedikit ya. Sebenarnya kalau banyak enaknya pakai log. Itu cakep. Supaya gampang seperti DF aja. Nah, 1 per DF. Nah, ketika DF-nya 3, berarti IDF-nya adalah 1 per 3. 2 kali 1 per 3, berarti bobotnya 2 per 3. Nanti di sini juga 2 kali 1 per 3, berarti 2 per 3. 1 kali 1 per 3, berarti 1 per 3. Gitu. Nah, nanti udah selesai dibobotkan semua, ini nanti akan kita pakai, maksudnya tekniknya, kalau soalnya beda ya nggak apa-apa ya. Nah, kalau kita ngomongin vector space model, kita akan memakai pembobotan ini, seperti itu, untuk materi minggu depan. Supaya minggu depan latihannya lebih karena udah ada pembobotan. Jadi tinggal, karena vector space model itu adalah perkalian vektor, jadinya kalau udah punya bobot, kebayang vektor A, vektor B, vektor A bobotnya sekian, vektor B sekian dikalikan cos dan sebagainya, pokoknya seru lah. Nah, nanti saya upload ya. Ini ya tugasnya ya, gampang ya? Pakai Excel boleh, Bu? Boleh, apa aja boleh. Lu nggak usah repot-repot, pokoknya yang gampang aja. Oke. Nah, sebenarnya saya itu merencanakan bahwa seharusnya teman-teman itu udah saya bagi untuk project akhir. Cuma karena saya merancang di awal itu nggak punya bayangan ada kelas besar, kemudian tahu-tahu dibagi kelas besar, kemudian dosen kelas besarnya juga mintanya di awal terus, mestinya di sebelum UTS semua, jadi saya nggak sempat ngasih ini. Saya bingung mau memprojekkan apa sebenarnya sekarang. Gitu ceritanya. Nanti kalau saya masih mikir-mikir yang paling pas ada, seharusnya dari sebelum UTS sudah saya kasih supaya waktunya panjang gitu. Bikin search engine kecil-kecilan dari korpus yang udah kalian kumpulkan, pengennya kayak gitu. Tapi nanti kita lihat ya, kalau kecil-kecilan kayaknya masih bisa ngejar. Oke. Ada yang mau disampaikan? Cukup? Halo teman-teman. Halo Ibu. Cukup? Oke. Cukup, Bu. Kalau cukup, saya akhiri. Saya akhiri kuliah hari ini. Semoga bermanfaat. Sebentar, saya stop sharing. Dari mana? Saya akhiri kuliah hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga jelas ya. Kalau nggak jelas, minta tolong bisa di apa namanya, di grup WA boleh, di forum boleh. Saya tetap menyarankan selalu silakan bertanya di grup. Itu akan lebih saya perhatikan daripada pertanyaan japri gitu. Ya, saya memang apa namanya, karena kalau japri itu, kalau yang pribadi boleh silakan. Cuma kalau itu pertanyaan mengenai materi, saya harapannya lebih banyak di grup supaya teman-teman yang lain ini tahu kayak gitu. Karena saya yakin sebenarnya setiap pertanyaan itu sebenarnya yang lain punya masalah yang sama, cuma kayak nggak nyampe aja mau ngomong kayak gitu, nggak enak mau WA dan sebagainya. Nah, saya sarankan seperti itu. Nah, oke, saya rasa cukup materi hari ini, semoga bermanfaat. Selamat siang. Sebelum pada live ya, saya pengen mau screenshot sebentar. Screenshot. Minta tolong on cam untuk yang bisa on cam, yang tidak bisa enggak apa-apa, nggak usah on cam. Bu mau nanya, Bu. Iya, silakan. Ini ntar videonya di-share lagi kan, Bu? Oh, boleh. Kalau yang video, kalau yang kesimpan di drive saya lebih mudah, maksudnya tinggal download aja di drive saya kan berarti. Boleh, iya, Bu. mungkin Ya. dikasih. Kalau yang dari Zoom saya harus minta. Kemarin saya nggak di-share, jadi biasanya kalau videonya kelas besar itu di-share, maksudnya sebenarnya ada drive yang di-share gitu, jadi saya bisa akses. Cuma kemarin untuk kuliah saya yang sebelumnya, yang kemarin sekali ya, itu nggak ada di situ. Saya masih bingung juga, kok nggak ada, apa karena itu hanya untuk dokumentasi kelas besar. Makanya untuk seterusnya kita pakai Google Meet ya. Linknya ini nggak akan berubah insya Allah. Karena ini udah saya jadwalkan sampai akhir semester pakai link ini. Nah, terus sebenarnya saya masih mikir ini kelas pengganti untuk kemarin pertemuan ke-7 kan harusnya ada tuh. Nanti aja sampai nyari kesempatan yang tepat lah. Kalian ada kosong kapan gitu? Mestinya pengennya nanti ngomongin di grup aja. Oke. Ya, Bu. Ya. Kapan-kapan aja, Bu. Sabtu boleh nggak? Nanti marah lagi.
Nanti Satu, gini, satu kuliah dosen apa ini? Nah, misalnya Amin sih nggak masalah, nah, tapi nanti Billy marah, nanti dia marahin maknya, kamu ngapain kuliah satu-satu? Nah, oke, saya screenshot ya. 1, 2, 3, print screen. Sebentar, ya, teks gimana nih? Kemudian satu kali lagi, 1, 2, 3, print screen. Oh, ada yang sudah meninggalkan tempat duduknya. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Terima kasih juga atas semangatnya. Semoga tetap semangat, tetap sehat. Minggu depan semangat terus ya. Minggu depan saya harap teman-teman bisa masuk lagi tepat waktu jam 9. Saya berharap di tengah kuliah itu nggak ada yang harus saya admit lagi, kecuali kamu pakai email UPN, jadinya kan bisa langsung masuk ya. Kalau ada yang nggak pakai email UPN itu saya harus mengadmit. Saya kan double login pakai handphone nih, jadi saya harus admit tik gitu. Jadi terdengar sih, cuman agak mendistrak sedikit gitu. Nah, oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ibu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Makasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Jadi share ya. Pada koleksi. Ya. Dalam misalnya korpus, collection atau korpus. Kalau kamu bayangkan adalah semua buku di perpus, atau kalau kamu punya misalnya semua e-book yang kamu punya, misalnya korpusnya apa, terserah ya. Jadi korpusnya tergantung korpus masing-masing. Nah, collection frekuensi adalah jumlah total kemunculan kata pada koleksi. Nah, kemudian apa namanya? Bisa juga kita melihat apa frekuensi dokumen. Nah, dokumen frekuensi DF, jumlah total dokumen pada koleksi yang mengandung kata di query. Kalau DF itu gampangnya, kalau kasusnya kasusnya Taman yang Indah. Kalau kita melihat collection frekuensi berarti bahwa kata taman ada 5 kali dalam satu koleksi, kan tidak ada dokumen lain yang mengandung kata taman ya. Nah, berarti di sini collection frekuensi untuk kata taman ada 5. Seperti itu. Nah, tapi kalau kita ngomongin dokumen frekuensi, berapa banyak dokumen yang mengandung kata taman? 1. Mana? Hanya ada di dokumen 1. Seperti itu. Kata taman berarti punya collection frekuensi 5 kali, tapi dokumen frekuensinya ada 1. Seperti itu. Itu ada di seluruh koleksi atau di seluruh korpus. Seperti itu. Apakah membingungkan? Bingung tidak? Bedanya collection frekuensi, jumlah total kemunculan kata, sama jumlah total dokumen yang mengandung kata. Apakah membingungkan? Sebentar. Tidak, Bu. Ada clear ya? Alhamdulillah, alamin. Nah, kemudian misalnya cuma contoh nih, kata komputer, collection frekuensinya di semua dokumen ada 10.022, tapi dia ada di 8.760 dokumen. Misalnya bukunya ada 8760, tapi total katanya di seluruh buku tadi diulang sampai 10.422. Kata jaringan juga begitu, misalnya dokumen, teks atau buku dan sebagainya misalnya. Itu ada di 3.997 dokumen. Cuma total katanya kalau dilihat 1, 2, misalnya di dokumen 1, oh ada 10, dokumen 2, oh ada 50, dan seterusnya. Itu di jumlah semua ada 10.440. Nah, kemudian note juga bahwa bobot frekuensi dokumen atau koleksi hanya bisa diketahui pada koleksi yang statis. Itu yang statis. Kalau dia dinamis terus-terusan, berarti kan dia harus counting terus ya. Dia biasanya agak berat.
atau biasanya disinkronis berdasarkan waktu. Kemudian bagaimana cara menggunakan DF ini? Nah, kemudian selain itu, selain ada pakai frekuensi, collection frekuensi, dokumen frekuensi, nah ada bobot kata namanya TF IDF. TF dikalikan IDF. Frekuensi dikalikan inverse dokumen frekuensi. Kalau tadi dokumen frekuensi, sekarang di inverse. Seperti itu. Bu, istilahnya ngeri-ngeri. Enggak, ini gampang banget sebenarnya. Nah, kalau TF itu adalah frekuensi kata, misalnya tadi dokumen 1 kata indah, kata taman muncul 5 kali, dokumen 2 0 kali, dokumen 3 0 kali. Nah, karena frekuensinya seperti itu. Kalau inverse dokumen frekuensi adalah apa? Ukuran keinformatifan dari suatu kata. Jadi seberapa jarang kata muncul di seluruh korpus. Seberapa jarang sih kayak gitu. Nah, kenapa mau ngambil yang jarang? Terbayang jika ketika kata-kata yang muncul di semua tempat, berarti kan muncul di semua dokumen ya. Nah, itu kita akan anggap kata yang muncul di seluruh dokumen adalah kata yang tidak informatif. Misalnya kata yang tadi. Nah, semua dokumen mengandung kata yang. Nah, bisa dibayangkan bahwa ketika query Taman yang Indah ini dicari di dalam korpus, misalnya korpusnya ada 1000 dokumen, misalnya 1000 dokumen ya. Misalnya Taman yang Indah ini di query masuk, padahal dokumennya ada 1000. Nah, ternyata cuma dokumen 1 yang ada kata tamannya. Nah, misalnya kata indah muncul di 500, sorry, tadi 1000 ya. Kemudian kata yang muncul di 1000 dokumen, semuanya muncul ada kata yangnya. Nah, sekarang ketika kita ngomongin dokumen frekuensi, taman tadi ada 1, indah 500, apa yang ada 1000. Nah, oke, semuanya itu berarti. Kemudian, ukuran keinformatifan suatu kata, seberapa jarang kata muncul di seluruh korpus. Ketika kita pakai IDF, kita ngambil yang jarang. Berarti kita akan bilang bahwa semakin jarang kata tersebut muncul, berarti dia akan semakin informatif. Seperti itu. Nah, bisa merupakan jumlah dokumen di mana suatu kata muncul. Nah, IDF dari suatu term atau kata sama dengan 1 per DF. Misalnya 1 per DF. Nah, kebayang ketika tadi ada 1000 dokumen, kemudian kata yang itu ada 1000, kata yangnya ada 1000, 1 per 1000. Jadi 0,001. Kemudian kata indah ada di 500, 1 per 500. Ya kan? Kemudian 0,5 ya. 0,2, 1 per 500, 0,00. Nah, lebih kecil lagi, separuhnya. Kemudian ketika kita pakai kata taman tadi muncul berapa kali? Taman cuma ada di 1 dokumen, hanya di dokumen 1 saja. Berarti 1 per 1. 1 per DF, 1 per 1. Berarti kata taman itu sangat informatif, nilainya adalah 1. Sementara kata indah adalah 1 per 500, dan kata yang terakhir tadi apa? Kata yang ada 1 per 1000. Dari situ kita tahu bahwa kata taman yang paling informatif. Ini, tapi ingat, ini rumus yang lebih umum digunakan untuk IDF adalah IDF sama dengan log N per DF, di mana N adalah jumlah dokumen. Jadi ini kok saya nggak ada ininya ya. Oh, ini ada. IDF ada log N per DF. Terbayang jadi ketika ini ada papan tulis ya, sebenarnya susah banget. Nah, ketika tadi kata yang itu N-nya jumlah dokumen dalam korpus ada 1000. DF-nya juga 1000, berarti 1000 per 1000. Log dari 1000 per 1000 adalah log 1. Log 1 itu berapa sih? 0. DF-nya adalah 0. Berarti dia tidak punya informasi sama sekali kata yang itu.
gitu. Nah, kemudian kalau itu katanya tadi taman, n-nya adalah 1000 dibagi 1, log 1000. Silahkan cari. Kayak gitu. Nah, kemudian kalau kita ngomongin TF IDF, ini baru IDF-nya doang ya. Kalau kita ngomongin TF kali IDF, kalikan. Nah, berikan bobot TF kali IDF untuk setiap kata T, term T pada tiap dokumen D. Kita akan membobotkan setiap kata pada setiap dokumen. Nah, bobot dari setiap kata term setiap dokumen. Nah, berapakah dia adalah term frekuensi? Nah, frekuensi kata pada dokumen tersebut, kata apa, dokumennya mana, dikalikan apa? Log N per DF. Itu. Nah, N adalah jumlah satu dokumen, DF adalah jumlah dokumen yang mengandung kata T. Ini log N per DF ini IDF ya. Log N per DF ini adalah IDF, berarti TF dikalikan IDF. Namanya adalah pembobotan TF IDF. Nanti kalau kamu googling TF IDF itu akan muncul di mana-mana, banyak banget dipakai TF IDF. Nah, bobot akan bertambah sesuai kemunculan kata pada suatu dokumen. Nah, bobotnya juga bertambah sesuai dengan seberapa jarangnya suatu kata muncul di seluruh dokumen. Nah, semakin banyak muncul di satu dokumen ya, semakin banyak nih katanya, frekuensinya besar ya dalam satu dokumen, bobotnya akan semakin besar. Kemudian dia juga semakin jarang, tidak berulang-ulang di dokumen itu, 1 sampai 1000, cuma ada di dokumen satu aja, dan itu pun frekuensinya banyak, misalnya dokumen satu muncul katanya 100 kali, kemudian selain dokumen satu nggak ada lagi nih yang mengandung kata tersebut. Berarti kita akan bilang bahwa dokumen satu itu adalah yang paling tepat, paling informatif, seperti itu. Nah, semakin frekuensinya besar, tapi juga semakin jarang, tidak umum gitu. Nah, itu adalah TF IDF. Nah, ada pertanyaan nggak sampai sini? Sampai sini ada pertanyaan? Bu, saya mau nanya Bu, masih yang tadi. Ini, oke. TFTD itu maksudnya frekuensi pada dokumen D, berarti semua dokumen dihitung Bu? Oh iya dong. Setiap kata pada setiap dokumen. Berarti kalau ada 1000 dokumen dihitung 1000 kali? Oh iya, jelas. Jadi setiap kata dihitung 1000 kali Bu? Iya. Ya kan ada apa enggak katanya, kan belum tentu ada juga kan. Ya kan kayak tadi misalnya ada, berarti kan kalau nggak ada kan 0, ya kan. Kalau ada berapa banyak? 5 kali, 10 kali. Kalau tadi kan, kalau kita tadi mainan boolean kan cuma 01 ya Mas ya. Nah, kalau mainan TF, ini berarti ketika kata gula muncul 2 kali, kamu tulis di situ 2. Kayak gitu. Banyak Setiap tuh. kata pada setiap dokumen. Iya, banyak. Banyak, memang banyak. Ini, tapi memang ini field yang sekarang lagi rame. Jadi salah satunya orang mainan data science dan sebagainya itu biasanya memang pada mainan text processing. Misalnya orang sekarang kan lagi suka mainan Twitter, misalnya sentimen analisis, suka apalah gitu. Biasanya memang, tapi memang banyak, memang benar banyak. Gitu. Memang seru. Aduh, Ibu. Nah, itu nanti yang akan jadi data, Mas. Jadi kan kemarin kan udah dibahas ya, kalau kita mainan information retrieval itu biasanya lebih ke teks. Teks itu unstructured data. Data tidak terstruktur. Nah, kalau database kan udah terstruktur ya. Kolom ini char, ini integer dan sebagainya udah jelas gitu istilahnya. Kalau teks kan masih dan sebagainya. Nah, biasanya orang akan menggunakan beberapa kasus ya, tapi nggak semua loh ya. Nah, di beberapa kasus itu kata itu akan menjadi suatu variabel. Setiap kata itu menjadi variabel, kemudian nilainya apa? Nilainya adalah bobot. Salah satunya ada yang memakai TF-IDF gitu. Kebayang ketika kita ngomongin mahasiswa, NIM, kolom mahasiswa, kolom NIM, nama mahasiswa, NIM, kemudian nilai misalnya dan sebagainya. Nah, sekarang ini berubah menjadi kata gula, merah, darah, dan sebagainya.
Nah, nilainya berapa? Nilainya ya bobotnya tadi, TF kali ITF, kayak gitu. Jadi panjang banget. Meskipun dia tidak terstruktur, pada akhirnya jika kita melakukan processing macam-macam itu biasanya akan menjadi tetap distrukturkan. Kan akhirnya kita juga indexing kan tadi. Kita akan lakukan indexing dan sebagainya, itu tetap menjadi terstruktur kan di database. Seperti itu. Banyak banget. Ada lagi? Udah ada? Udah ada? Ada, Bu. Iya, silahkan. Ini Bu, masih ngulang-ulang. Bobot bertambah sesuai kemunculan kata pada suatu dokumen. Bobot bertambah sesuai kemunculan kata pada suatu dokumen. Hah? Gimana? Ini kata tertentu, Bu. Ini TF, Mas. Waduh. Bobot bertambah sesuai kemunculan kata pada suatu dokumen. W-nya ini akan bertambah jika TF-nya semakin besar, ya enggak? Iya. Kemudian bobot juga akan bertambah, W-nya juga akan semakin besar. Ketika apa? Ketika seberapa jarang. Semakin jarang kata itu muncul di seluruh koleksi, berarti dokumennya semakin terbatas gitu, jumlah dokumennya semakin sedikit, berarti bobotnya juga akan semakin besar. Karena ini kan per DF kan. Nah, ini kan berbanding terbalik. Berarti semakin jarang, semakin sedikit muncul di dokumen, di seluruh dokumen misalnya. Dokumennya ada 1000, cuma muncul 1 nih, berarti DF ini akan W-nya akan semakin besar. Tapi ketika dia semakin sering muncul, kan N per DF ya, ini semakin sering muncul, berarti bobotnya akan semakin kecil. Kayak tadi kata yang, ketika dia adalah 1000 per 1000, lognya adalah 0, berarti mau frekuensi kata yang itu berapapun, ketika dikalikan 0, berarti bobotnya adalah 0. Berarti kata yang tidak punya bobot. Nah, jadi berarti ini kemunculannya, kalau kemunculan kata ini pada suatu dokumen, Bu. Iya, TF Terus itu kalau seberapa jarang itu dari dokumen. seluruh koleksi. Iya, benar sekali. Jadi DF itu berlaku secara umum. Jadi DF itu sekali hitung dapat gitu. Nah, kalau TF ini berarti per kata per dokumen. Gitu. Oke, Bu, makasih, Bu. Sip. Ada lagi? Bu, satu lagi, Bu. Iya, boleh. Berarti Banyak juga boleh. Setiap misalnya ada kata TFTD-nya bisa beda-beda ya, Bu? Kalau maksudnya TFTD, ya bisa, beda-beda. Setiap kata pada setiap dokumen. Misalnya Mas ya. Tadi kata gula misalnya. Gula, TF dari T-nya gula, D-nya D1. Nah, misalnya tadi beda slide ya Allah. Lupa. Nah, gampangnya ketika saya bilang gini, saya tulis di sini dulu, nitip. Misalnya TF dari kata gula dari dokumen 1. Nah, TF gula 1 ini saya kurung aja ya. Ya gini. Nah, berarti dia berapa? Frekuensi kata gula di dokumen 1. Ini D1. Nah, kata gula di dokumen 1 itu berapa kali sih? Oh, 2. Gitu. Kemudian, berapakah TF gula di dokumen 2? Nah, berarti dia nilainya adalah 1, 2. Oh, 2 kali. Kayak gitu. Kemudian, berapakah frekuensi kata gula di dokumen 3? Nah, berapa itu? 1 misalnya. Nah, yang dilihat kayak apa sih? Ya tadi semuanya. Kebayang ini tadi hasil indexingnya tadi. Kan nanti kita lebarin ya ini ya. Nah, itu dilihat semua. Kita bobotkan 1 per 1. Seperti itu. Bahkan merah. Oh, TF merah di dokumen 1 ada 1, di dokumen 2 0, dokumen 3 0, seperti itu. Gimana, Mas? Iya, Bu. Clear ya? Nah, Ya. oke.
Ada lagi? Oh iya, Bu, saya mau silakan nanya, Bu. Mas. Jadi kalau kayak gitu, Hmm? setiap kata itu bobotnya beda-beda ya, Bu? Maksudnya kata yang sama tapi di beda dokumen tuh bisa beda bobot gitu ya? Iya benar. Nah, benar sekali. Eh, Nah, justru itu yang kita cari. iya. Nah, Jadi kita sebagai desainer itu awal-awal itu kita melakukan pembobotan pada semua kata di semua dokumen gitu ya, Bu? ya Atau biasanya memang hanya sesuai query-nya saja, Bu? apa? Kata query-nya Atau apa? atau berdasarkan query-nya saja gitu? Maksudnya kayak tadi kan taman yang indah. Apa kita prosesnya ketika ada query taman yang indah, taman baru kita lakukan pembobotan pada tamannya, atau kita sebelumnya kita lakukan dulu pembobotan pada seluruh kata atau seluruh dokumen? Harusnya apa nih? Kalau kasusnya adalah kamu punya dokumen yang fix, maksudnya misalnya kamu membangun sistem untuk suatu misalnya organisasi. Nah, dokumen itu fix, mesti kayak ada input, ya udah kalau nggak diinput ya ketika nggak tambah ya berarti udah gitu kan. Biasanya setiap kita jebret input semua di situ ya. Tapi tergantung sistem ya, itu saya bilang. Tergantung sistem. Ketika sistemnya itu fix, maksudnya dokumennya itu bertambah, tapi ketika orang input aja, maksudnya nggak yang besar-besaran gitu loh, bukan nggak kayak Google istilahnya kan. Kalau Google kan ngambil dari semua tempatnya. Nah, ketika dia fixed, maksudnya ada pintunya keluar masuk, apa namanya, nggak terlalu booming gitu. Jadi ketika datanya itu masuk semua, masuk nih, dia langsung hitung aja Mas, langsung hitung kayak gitu, langsung dihitung frekuensinya berapa, bobotnya berapa. Nah, nanti ketika dokumen masuk, dokumennya masukin semua nih, kemudian lakukan misalnya hitung pembobotannya, jebret, hitung pembobotan, udah diupdate nih. Nanti ketika searching nih, harapannya ketika kita search istilah nih, pengennya bobot yang paling banyak yang akan muncul pertama, seperti itu. Jadi pertanyaannya apa ya? Oke, berarti dilakukan dulu semua pembobotan pada semua katanya, baru ketika ada yang searching dia langsung mencari bobot yang terbesar gitu ya? Nah, nanti diurutkan, sorting. Jadi sorting. Jadi pengennya yang paling relevan adalah yang paling atas. Nah, kalau mau Google kan mainnya ini ya, SEO kayak gitu kan. Terlalu besar ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Oke. Nah, ini adalah tugasnya. Minta tolong nanti soalnya sama. Dihitung TF, DF, dan TF IDF-nya. TF IDF W itu adalah TF kali IDF ya. Nah, minta tolong lakukan pembobotan pada 3 dokumen ini, dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3. Nah, dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3. Dokumen frekuensinya berapa? Misal nih, kata gula di dokumen 1, ada muncul 2 kali. Di dokumen 2, nah ini termnya nih, T-nya. Ini ada 2 kali. Dokumen 3 ada 1 kali. Nah, dokumen frekuensinya berarti muncul di 1, 2, 3. Berarti 3 kali muncul. Maka bobotnya adalah bobot untuk dokumen 1 di kata-kata gula nih. Nah, berarti apa? 2 kali IDF. IDF-nya apa? Misalnya asumsinya IDF-nya 1 per DF. Jangan pakai log-nya agak repot. 1 per DF. Ini karena ini jumlahnya sedikit ya. Sebenarnya kalau banyak enaknya pakai log. Itu cakep. Supaya gampang seperti DF aja. Nah, 1 per DF. Nah, ketika DF-nya 3, berarti IDF-nya adalah 1 per 3. 2 kali 1 per 3, berarti bobotnya 2 per 3. Nanti di sini juga 2 kali 1 per 3 berarti 2 per 3. 1 kali 1 per 3 berarti 1 per 3. Nah, nanti udah selesai dibobotkan semua, ini nanti akan kita pakai, maksudnya tekniknya, kalau soalnya beda ya nggak apa-apa ya. Nah, kalau kita ngomongin vector space model, kita akan memakai pembobotan ini. Seperti itu, untuk materi minggu depan. Supaya minggu depan latihannya lebih karena udah ada pembobotan. Jadi tinggal karena vector space model itu adalah perkalian vektor, jadinya kalau udah punya bobot, kebayang
vektor A, vektor B. Vektor A bobotnya sekian, vektor B sekian, dikalikan cos dan sebagainya. Pokoknya seru lah. Nah, nanti saya upload ya. Ini ya tugasnya ya, gampang ya? Pakai Excel boleh, Bu? Boleh. Apa aja boleh. Lu nggak usah repot-repot, pokoknya yang gampang aja. Oke. Nah, sebenarnya saya itu merencanakan bahwa seharusnya teman-teman itu udah saya bagi untuk project akhir. Cuma karena saya merancang di awal itu nggak punya bayangan ada kelas besar, kemudian tahu-tahu dibagi kelas besar, kemudian dosen kelas besarnya juga mintanya di awal terus, mestinya di sebelum UTS semua, jadi saya nggak sempat ngasih ini. Saya bingung mau memprojekkan apa sebenarnya sekarang. Gitu ceritanya. Nanti kalau saya masih mikir-mikir yang paling pas ada. Seharusnya dari sebelum UTS sudah saya kasih supaya waktunya panjang gitu. Bikin search engine kecil-kecilan dari korpus yang udah kalian kumpulkan. Pengennya kayak gitu. Tapi nanti kita lihat ya. Kalau kecil-kecilan kayaknya masih bisa ngejar. Oke. Ada yang mau disampaikan? Cukup? Halo teman-teman. Halo Ibu. Cukup? Oke. Cukup, Bu. Kalau cukup, saya akhiri. Saya akhiri kuliah hari ini. Semoga bermanfaat. Sebentar, saya stop. Stop sharing. Dari mana? Saya akhiri kuliah hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga jelas ya. Kalau nggak jelas, minta tolong bisa di apa namanya, di grup WA boleh, di forum boleh. Saya tetap menyarankan selalu silakan bertanya di grup. Itu akan lebih saya perhatikan daripada pertanyaan japri gitu. Ya, saya memang apa namanya, karena kalau japri itu kalau yang pribadi boleh silakan. Cuma kalau itu pertanyaan mengenai materi, saya harapannya lebih banyak di grup supaya teman-teman yang lain itu tahu kayak gitu. Karena saya yakin sebenarnya setiap pertanyaan itu sebenarnya yang lain punya masalah yang sama, cuma kayak nggak nyampe aja mau ngomong kayak gitu, nggak enak mau WA dan sebagainya. Nah, saya sarankan seperti itu. Nah, oke, saya rasa cukup materi hari ini, semoga bermanfaat. Selamat siang. Sebelum pada live ya, saya pengen mau screenshot sebentar. Screenshot. Minta tolong on cam untuk yang bisa on cam, yang tidak bisa enggak apa-apa, nggak usah on cam. Bu mau nanya, Bu. Iya, silahkan. Ini ntar videonya di-share lagi kan, Bu? Oh, boleh. Kalau yang video, kalau yang kesimpan di drive saya lebih mudah, maksudnya tinggal download aja di drive saya kan berarti. Oh Boleh, iya, Bu. Bu, mungkin Ya. dikasih. Kalau yang dari Zoom saya harus minta. Kemarin saya nggak di-share, jadi biasanya kalau videonya kelas besar itu di-share, maksudnya sebenarnya ada drive yang di-share gitu, jadi saya bisa akses. Cuma kemarin untuk kuliah saya yang sebelumnya, yang kemarin sekali ya, itu nggak ada di situ. Saya masih bingung juga. Kok nggak ada? Apa karena itu hanya untuk dokumentasi kelas besar? Makanya untuk seterusnya kita pakai Google Meet ya. Linknya ini nggak akan berubah insya Allah. Karena ini udah saya jadwalkan sampai akhir semester pakai link ini. Nah, terus sebenarnya saya masih mikir ini kelas pengganti untuk kemarin pertemuan ke-7 kan harusnya ada tuh. Nanti aja sampai nyari kesempatan yang tepat lah. Kalian ada kosong kapan gitu? Mestinya pengennya nanti ngomongin di grup aja. Oke. Ya, Bu, Ya. kapan-kapan aja, Bu. Sabtu boleh nggak, nanti marah lagi. Nanti Sabtu, gini, Sabtu kuliah, dosen apa ini? Nah. Misalnya, Amin sih nggak masalah. Nah, tapi nanti Billy marah, nanti dimarahin maknya. Kamu ngapain kuliah Sabtu? Nah, oke, saya screenshot ya. 1, 2, 3, print screen. Sebentar, ya, fix gimana ya? Kemudian satu kali lagi, 1, 2, 3, print screen. Oh, ada yang sudah meninggalkan tempat duduknya. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Terima kasih juga atas semangatnya. Semoga tetap semangat, tetap sehat. Minggu depan semangat terus ya. Minggu depan
saya harap teman-teman bisa masuk lagi tepat waktu jam 9. Saya berharap di tengah kuliah itu nggak ada yang harus saya admit lagi, kecuali kamu pakai email UPN, jadinya kan bisa langsung masuk ya. Kalau ada yang nggak pakai email UPN itu saya harus mengadmit, meskipun saya kan double login pakai handphone nih, jadi saya harus admit tik gitu. Jadi terdengar sih, cuman agak mendistrak sedikit gitu. Nah, oke, terima kasih semuanya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ibu. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Jadi saya